Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 6 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: setelah survei beberapa lokasi galian C, pemerintah Kabupaten Rotendau akan tertibkan izin galian C pasir pantai. Laporan Gebi Hurek Making. Geologis Pulau Rote memiliki hamparan pasir pantai merata hampir di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Rotendau akan mengevaluasi sejumlah izin tambang agar lahan galian yang bisa memberikan sumbangan ekonomi warga terus berlangsung dengan memperhatikan keselamatan lingkungan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lexi Foy mendampingi Bupati Rotendau Paulina Haringbulu sebelum meninjau lokasi galian pasir pantai di Desa Tasilo, Rote Barat Laut. Kepada wartawan mengatakan, lahan galian amat luas namun izin yang diberikan masih terbatas. Banyak tambang pasir dilakukan secara ilegal dan sulit dikontrol. Terhadap upaya galian untuk kepentingan pembangunan proyek pemerintah, Lexi Foy lebih jauh mengatakan pemerintah Kabupaten Rotendau akan mengundang sejumlah pengusaha konstruksi untuk membahas kemungkinan penggunaan pasir non-lokal untuk pembangunan proyek pemerintah, sementara untuk usaha lokal masyarakat tetap diberikan dengan pembatasan sesuai kebutuhan desa. Desa diharapkan memberikan data perakiran kebutuhan pasir dalam pembangunan di tingkat masyarakat desa. Penutupan lokasi galian diharapkan pula tidak mematikan langkah pembangunan di desa. Nanti mungkin setelah COVID ini mungkin agak reda sedikit, kita undang beberapa pengusaha yang bisa mendatangkan pasir dari luar. Di situ mungkin tahun depan kita untuk pembangunan kita ambil pasirnya dari luar. Kita juga sudah minta di desa-desa, kita sudah bikin surat itu. Desanya bisa menghitung pembangunan di desa itu membutuhkan berapa kubik pasir. Jadi kita kasih izin lingkungan, rekomendasi kita itu cukup hanya dengan sesuai dengan kebutuhan di desa. Bukan berarti ditutup terus pembangunannya macet di desa, tidak. Karena yang terjadi besar-besaran ini karena komersial. Pada peninjauan lokasi galian C pasir pantai di Desa Tasilo, Rote Barat Laut, Bupati Rotendau Paulina Haringbulu menerima masukan dari Kepala Desa Tasilo, Maria Voice, terkait kebutuhan masyarakat akan pasir lokal yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pembangunan desa. Didampingi Wakil Bupati Stefanus M. Saek, Asisten 2 Setda Armi Saek, Kepala Perumahan dan Pemukiman Lexi Foy, Kabak Umum Setda Andre Besi, Bupati Paulina Haringbulu atas nama pemerintah Kabupaten Rotendau memberikan bantuan sebagian 9 bahan pokok berupa beras, supermie, dan pembagian masker bagi 53 warga lanjut usia di Desa Tasilo, Rote Barat Laut. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Satuan Pendidikan Wilayah Belu SD maupun SMP memasukkan rencana kerja dan anggaran untuk pencairan dana BOS tahap pertama. Tinus Boy Mau menurunkan laporannya. Untuk NTT itu dia baru masuk di rekening sekolah itu di di bulan April. Setelah masuk di rekening sekolah kan melakukan pencairan. Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah BOS Wilayah Belu memasukkan rencana kerja dan anggaran disesuaikan rencana kerja Kepala Sekolah RKKS untuk dilakukan pengesahan. Bahwa sejak awal bulan April 2020, sekolah wilayah Belu telah menerima bantuan dana BOS dengan besaran masing-masing sekolah sesuai jumlah siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Joni Mali, kepada RRI mengatakan, terkait dengan telah dialokasikannya dana BOS, Dinas mendorong agar Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Dana BOS segera memasukkan RKKS guna dilakukan percepatan pencairan, mengingat hingga bulan April tenaga guru kontrak wilayah Belu belum menerima pembayaran gaji. Ditambahkan dari total besaran dana BOS yang dialokasikan pemerintah pusat untuk sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama wilayah Kabupaten Belu, langsung ke rekening sekolah kurang lebih 23 miliar rupiah. Untuk NTT itu dia baru masuk di rekening sekolah itu di di bulan April. Setelah masuk di rekening sekolah kan melakukan pencairan. Di sebelum pencairan kan mereka harus menyusun mereka punya rencana kerja dan anggaran. Jadi mereka punya RKAS itu harus disahkan oleh kepala dinas. Makanya mereka banyak hadir di sini sebenarnya itu dalam rangka pengesahan mereka punya rencana anggaran. Kita dorong untuk percepat karena sampai dengan bulan April itu kan guru-guru tenaga kontrak itu kan belum bisa dibayar.
kan uangnya belum ada, anggarannya belum ada. Dengan pengesahan kita harap mereka sudah bisa realisasi anggaran dan demikian bisa membayar tenaga kontrak. Untuk itu diinginkan agar dana BOS tribulan pertama segera dicairkan dan dimanfaatkan sesuai dengan RKKS, walaupun terdapat keterlambatan pencairan dari pusat oleh karena situasi dan kondisi saat ini di tengah kedaruratan akibat pandemi COVID-19. Saya minta untuk percepat realisasi karena ini sudah masuk di bulan Mei. Saya sebenarnya heran. Kenapa saya heran? Saya katakan dana BOS itu dana rutin sebenarnya yang sudah dikelola oleh setiap tahun. Untuk NTT memang terlambat dan masuk di rekening sekolah juga memang di sekitar akhir April. Sementara kebijakan dana BOS sekarang itu kan kalau dulu 4 kali, sekarang menjadi 3 kali. Dulu itu dari kementerian masih di provinsi, dari provinsi baru ke kabupaten, sekarang langsung rekening sekolah. Jadi intinya sebenarnya bahwa sekarang itu harus lebih cepat kaitan dengan pelayanan di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya uang yang sudah ada di rekening sekolah, sekolah bisa mengeksekusi untuk membiayai guru-guru TK yang sudah 4 bulan tidak menerima honor sama sekali, dan dalam situasi COVID di mana secara ekonomi sebenarnya kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Diharapkan para kepala sekolah satuan pendidikan segera mengeksekusi bantuan operasional sekolah BOS untuk pembayaran guru kontrak dan penanganan COVID-19. Tinus Boimau, RRI Atambua. Pihak perbankan di Kota Kupang tidak mendukung protokol pemerintah dalam penanganan COVID-19. Berikut kita ikuti laporan Simon Sostenes. Dari bulan kemarin itu kami sudah menerapkan membatasin hanya jumlah 150. Untuk menertibkan nasabah agar tidak menumpuk dalam antrean pengambilan uang pensiun, Jonathan Buik, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kupang, mengharapkan agar menjaga jarak sesuai kursi yang disiapkan karena semua nasabah pasti akan dilayani sampai selesai sehingga kita mengikuti protokol pemerintah. Pagi itu jam 7 sudah buka untuk layani dengan pengaturan kursi sesuai jarak. Tetapi ya, untuk antisipasinya saya buka satu lagi di belakang untuk menjaga jarak ya. Jadi ada 3 counter saya fullkan. Jadi sebetulnya kita sudah atur sesuai dengan mekanisme. Untuk kondisi saat ini mungkin yang mendorong mereka harus bermono-mono ngambil uang pada awal bulan. Pas tanggal 1 dorang tarik. Nah tapi kalau nanti setelah hari ketiga, keempat, kelima itu sudah normal. Sudah tidak akan ada banyak seperti ini. Sementara Bapak Nuh, salah satu nasabah yang mengambil dana pensiun di Bank Mandiri Taspen, menegaskan dalam kondisi COVID-19 seharusnya pihak perbankan membatasi nasabah karena menurut manajemen Bank Mandiri pihak perbankan hanya melayani 150 nasabah, namun jam 6 pagi nomor antrian sudah habis, artinya nasabah yang dilayani lebih dari 150 orang. Aturannya itu tidak boleh rapat-rapat. Nah ini kelihatannya orang tidak mengerti, jadi susah juga. Ini pelayanan ini kotong sampai kewalahan karena aturan di sini tidak tahu buka loket untuk bagi nomor antrian. Ini tidak tahu jam berapa. Jam 6 kita datang nomor antrian. So habis 150 di sini kan batas 150 saja. Harapan untuk pemerintah ya, atur yang baik supaya kita hanya harap pensiun saja. Kita tidak bisa ada harapan lain. Jadi ini hari kalau kita datang sini baru batasi begini suruh pulang. Bagaimana di rumah kosong? Sementara Babin Kamtipmas Kelurahan Fontaine Sersan Jeffrey Simon Bona melihat kerumunan massa di Bank Mandiri Cabang Kupang yang antri mengambil dana pensiun, menegaskan warga pensiun yang tidak tertib sudah diberitahu aturan hanya 150 orang saja, namun mereka memaksa untuk mendapatkan nomor antrian. Saya sebagai Babin saya melihat sebenarnya dari orang yang mereka ini yang tidak pahami, tidak mau tahu karena nomor sudah memberikan aturan bahwa cukup 150 orang, tapi mereka datang kan mendesak mau harus melayani mereka punya kepentingan. Sebenarnya sudah cukup dari pemerintah sudah memberikan himbauan itu, tinggal dari masyarakat kepada masyarakat menyadari itu aturan pemerintah itu mau melaksanakannya. Babin Kamtipmas Sersan Jeffrey Simon Bona mengharapkan agar masyarakat mematuhi protokol pemerintah untuk menjaga jarak guna memutuskan mata rantai COVID-19. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, umat muslim di Ende hampir tidak melakukan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang. Rofi Nusula menurunkan laporan. Selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, umat muslim di Ende hampir tidak melakukan kegiatan keagamaan melibatkan banyak orang. Pernyataan tersebut disampaikan Hasan Al-Mas'ud,
Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, ketika dikonfirmasi RRI terkait apa saja kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan yang dilakukan Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende maupun umat Muslim selama bulan suci Ramadan 2020. Hasan Al-Mas'ud mengatakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam rangka bulan suci Ramadan 1441 Hijriah nyaris tidak ada, baik yang dilakukan Bimas Islam Kantor Kementerian Agama maupun dari hasil pantauan Bimas Islam di lapangan yang dilakukan umat Islam, baik sholat tarawih maupun sholat Jumat yang melibatkan banyak orang hampir tidak ada. Hasan Al-Mas'ud menjelaskan pihaknya hanya memantau kegiatan remaja masjid melakukan aktivitas pembagian sembako dari organisasi Kopitas dan pembagiannya secara langsung oleh orang-orang muda ke rumah-rumah warga. Mengenai kegiatan keagamaan seperti pengajian di masjid-masjid sama sekali tidak ada. Kita tetap menghimbau seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah ya, tetap menghindari keramaian, terus gunakan masker dengan selalu membersihkan tangan. Himbauan kita seperti ya apa yang dihimbaukan oleh pemerintah itu. Tetap ibadah, tetap menjalankan. Sholat itu yang kita harapkan itu jika memang sudah ada himbauan dari pemerintah tidak melaksanakan tarawih di masjid ya, kalau bisa bertarawih di rumah dengan keluarga. Lanjut Hasan Al-Mas'ud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende melalui Seksi Bimas Islam selama ini hanya melakukan sosialisasi, edaran maupun himbauan pemerintah kepada jemaat untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang termasuk kegiatan di masjid. Sementara untuk kegiatan pengumpulan zakat dianjurkan kepada panitia atau pengurus masjid tetap dilakukan seperti tahun sebelumnya, namun tetap memperhatikan himbauan pemerintah karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.